Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang keterampilan dasar mengajar, bab analisis masalah belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami, saya sendiri Thomas Alfa 218000255, Wabiba Putri dengan NIM 218000014, Dita Ivana Safitri dengan NIM 218000149, Mega Puspitasari dengan NIM 218000170, dan Sofia Putri Salsabila dengan NIM 218000217. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama ada kesulitan dalam belajar. Belajar merupakan proses memperoleh ilmu. Belajar merupakan kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Pembelajaran merupakan proses yang kompleks dengan menghadirkan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa, serta kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang beriringan dan saling terkoneksi satu dengan lainnya. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berhasil jika kegiatan belajar tidak hadir. Kesulitan belajar ialah suatu keadaan di mana peserta didik kurang mampu menghadapi tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar ini di mana kondisi peserta didik mengalami hambatan atau gangguan dalam proses pembelajaran, penyebabnya bisa berasal dari faktor internal dan eksternal siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mega. Penyebab kesulitan belajar. Adapun penyebab kesulitan belajar antara lain faktor internal dan eksternal. Yang pertama, pengajaran yang tidak sesuai. Dan yang kedua, kurikulum yang tidak relevan. Yang ketiga, lingkungan kelas yang kurang kondusif. Keempat, kondisi sosial ekonomi yang kurang menguntungkan. Yang kelima, hubungan yang kurang harmonis antara guru dan anak. Yang keenam, kurangnya kehadiran siswa di sekolah. Yang ketujuh, masalah kesehatan. Yang kedelapan, proses belajar yang menggunakan bahasa kedua. Yang kesembilan, kurang percaya diri. Yang sepuluh, masalah emosional dan perilaku. Yang kesebelas, kecerdasan di bawah rata-rata. Yang kedua-belas, gangguan sensoris. Dan yang terakhir, 13, kesulitan memproses informasi. Terdapat 8 karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar oleh Waston, yakni yang pertama, perception. Siswa mengalami kesulitan dalam mengenali atau menafsirkan yang dirasakan, dilihat, dan didengar. Yang kedua, attention, merupakan ciri siswa yang mengalami kesulitan dalam memperhatikan atau fokus dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, memory, berkaitan dengan kesulitan siswa dalam mengelola informasi, terlebih khusus mengelola informasi yang dibaca. Yang keempat, processing speed merupakan kecakapan dalam memproses informasi. Akan ditemukan dalam kelas siswa yang cepat dalam memproses informasi dan ada yang lambat. Hal tersebut dapat dilihat dari kecepatan menguasai materi. Yang kelima, metacognition. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ditandai dengan kesulitan dalam membangun pemahaman baru atau membuat suatu kesimpulan dari yang dipelajari. Yang keenam, language. Siswa yang mengalami kesulitan dalam bahasa. Yang ketujuh, akademik. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ditandai dengan penurunan pencapaian akademik. Dengan kata lain, pencapaian hasil belajar siswa tidak sama dengan hasil belajar sebelumnya. Yang kedelapan, sosial. Siswa yang mengalami kesulitan belajar ditandai dengan kemampuan sosial dalam belajar yang menurun. Keberhasilan dalam belajar didukung dari rekan kelas ataupun hubungan sosial siswa. C. Masalah dalam belajar.
Masalah belajar yang dihadapi siswa menurut beberapa sumber memiliki berbagai macam arti, yaitu 1. Learning disorder atau ketergangguan belajar. Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. 2. Learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan seseorang murid yang mengacu kepada gejala di mana murid tidak mampu belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 3. Learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar, menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat dria, atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. 4. Underachiever atau pencapaian rendah, mengacu kepada murid-murid yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas norma tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. 5. Slow learner atau lambat belajar, murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan dengan murid-murid yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.